KPU berkewajiban untuk melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih. Gimana mungkin ke depannya? Ini akan terus bertambah atau malah ada pengurangan? Kami yakini data pemilih yang kami sajikan ini memang betul-betul faktual. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Ani bisa berjumpa kembali dengan Anda tentu saja dalam program acara Kabar Update KPU Kabupaten Tabanan. Dan pada hari ini kita akan menginformasikan terkait dengan kabar update tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan yang tentu saja informasi baru saja masuk ke meja redaksi kami sekitar penambahan 2.000. Nah, ini perlu kita tanyakan kepada rekan kami yang saat ini berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Ketut Sugina selaku Ketua Divisi Data Perencanaan dan Informasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bu Ani. Bu Napi Gatra niki sehat terus ya. Sehat. Selama setiap bulan ini ya, setiap harinya bergulat tentang data dan baru mendapatkan data informasi terkait penambahan yang luar biasa sekali. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Pak Sugina kepada masyarakat Tabanan tentu saja. Baik, Om Swastiastu, masyarakat Tabanan dan teman pemilih khususnya, bahwa kami dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Tabanan hari ini telah melakukan rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Perlu kami sampaikan jumlah data pemilih per bulan Mei ini, akhir Mei ini yang kami rekap hari ini sebanyak 365.279. Ada penambahan ya berarti? Ada penambahan. Jadi ada penambahan sebenarnya kalau mengacu dari DPT kita yang 9 Desember lalu di Pilkada itu 362.813, itu ada penambahan sekitar 2.466. Lumayan ya. Jadi lumayan ada penambahan pemilih. Nah, ini mungkin bagaimana proses itu bisa terjadi Pak? Mungkin bisa diceritakan kepada masyarakat pilah-pilah data ini seperti apa? Baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU berkewajiban untuk melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih. Tentunya memperhatikan data kependudukan yang ada di Kabupaten Tabanan. Nah, dalam proses itu setiap bulan kami lakukan koordinasi dengan stakeholder mulai dari Disduk Capil, kemudian ke kepala desa dan juga sekolah-sekolah. Kami menjaring adanya pemilih baru yang memang berumur 17 sampai bulan ini. Kemudian kita proses, kita lakukan pemutahiran data. Maksud pemutahiran data itu adalah yang berumur 17 kita masukkan ke dalam data pemilih. Kemudian yang meninggal juga kita coret. Oke, sudah dipilah-pilah ya? Sudah. Ya? Nah, sudah inilah yang menjadi penambahannya menjadi 2.466. Oke, prediksi Bapak nih mungkin perkiraan bulan depan apakah ada penambahan atau gimana mungkin ke depannya? Ini akan terus bertambah atau malah ada pengurangan? Ya, kalau memprediksi kami agak kesulitan, tapi kami yakini data pemilih yang kami sajikan ini memang betul-betul faktual. Jadi kita tahu betul pergerakan pemilih dari tiap bulan berjalan, kemudian 3 bulan sekali kita lakukan rapat koordinasi dengan stakeholder. Perlu juga kami sampaikan rekapitulasi hari ini hasil jumlah pemilih yang 365.279 itu sudah juga kami umumkan di papan pengumuman, kemudian di website medsos resmi KPU, kemudian juga sudah secara hard copy-nya sudah kami kirimkan ke masing-masing stakeholder. Luar biasa ya nih. Jadi semangatnya teman-teman di stakeholder baik itu partai politik, kemudian Disduk Capil, Bawaslu itu bersama-sama mencermati data pemilih ini. Iya, jadi setelah diumumkan, kemudian dicermati oleh teman-teman pastinya dari stakeholder dan Bawaslu pastinya ya. Dan ini kita ketahui bahwa data kependudukan itu adalah dinamis ya. Iya, jadi dinamis. ada datang, pergi, meninggal, Ya, lahir betul. dan sebagainya. Betul. Dan mungkin ini akan menjadi sesuatu yang dibutuhkan adanya kerjasama dan sinergi dari masyarakat terkait dengan pelaporan ya. Ya. Jadi seperti apa mungkin bisa diingatkan kembali kepada masyarakat? Ya, kami mengajak semua stakeholder, kemudian masyarakat untuk kita bersama-sama mencermati data pemilih kita. Kami buka secara transparan. Ini data pemilih kita, perkembangannya ini. Nah, ini yang kami harapkan partisipasi masyarakat. Karena kami sendiri, kalau KPU sendiri yang bekerja menghasilkan data pemilih, itu menurut kami kurang bagus lah. Jadi apapun nanti hasilnya adalah hasil kerja bersama kita, itu baik itu KPU, Bawaslu, stakeholder dan partisipasi masyarakat. Dalam kerangka semua ini kami
mempunyai 4 poin. Yang pertama adalah sumber data kami adalah teman-teman di Disduk Capil, kemudian partai politik dalam ikut berpartisipasi, kemudian Bawaslu juga, kemudian sekolah-sekolah juga, dan juga desa. Jadi kami semua rangkum sumber-sumber yang ada, kami jadikan satu, kami lakukan pemutahiran data pemilih secara berkelanjutan, dan tentunya nanti kami akan melakukan rakor setiap 3 bulan sekali, dan untuk triwulan kedua ini akan di bulan Juni kami akan mengundang. Oke, sebentar lagi ya, di bulan sebentar Juni lagi. ya. Oke. Nah, ini terkait satu lagi mungkin informasi yang perlu juga diketahui bahwa saat ini juga lagi getol-getolnya ke sekolah-sekolah ya. Ya, jadi betul. pemutahiran data pemilih untuk pemilih pemula ini yang Pemilih baru. Mungkin pemula, seperti apa mungkin bisa diinformasikan kepada masyarakat? Nah, yang pertama kami sudah mengirim surat secara resmi ke 28 sekolah, baik itu SMA, kemudian SMK dan madrasah. Nah, dari surat yang kami kirimkan itu dari beberapa SMA sudah mengirimkan datanya ke kami. Nah, dari sekolah-sekolah ini kami memang harapkan adanya siswa-siswa yang berumur 17 tahun pada bulan ini merekap datanya. Sudah kami siapkan semua formnya, tinggal adik-adik atau kawan-kawan atau teman-teman pemilih mengisi form yang kami kirimkan ke sekolah-sekolah. Oke, dikoordinir oleh gurunya masing-masing atau seperti apa mungkin? Kami mengirimkan koordinasinya? suratnya ke pihak kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nanti yang mengkoordinir atau bagaimana teknisnya di sekolah. Yang jelas kami berharap ada masukan dari pihak sekolah nantinya. Oke, dan tentu saja ini akan terus berkelanjutan, jadi kita akan mengganggu sekolah Siap. setiap saat, setiap waktu ya, karena umur 17 kan tidak sekarang aja. Ya. Nah, kemudian pastinya ini adalah partisipasi dari semua pihak. Mungkin sampai detik ini, kendala yang Bapak hadapi mungkin selama pemutahiran data pemilih seperti apa, Pak? Ya, sejauh ini ada beberapa kendala yang kami hadapi adalah mohon maaf, jadi partisipasi masyarakat di Tabanan dalam ikut Proses pemutahiran ini ya? Pemutahirannya masih belum maksimal. Jadi kami sudah membuka layanan online lindungi hak pilihmu.kpu.go.id. Kami juga membuka layanan lewat bit.ly pdb_TBN. Jadi adik-adik atau masyarakat bisa melalui sarana online itu untuk bisa mendaftarkan melakukan diri secara mandiri mungkin secara ya? mandiri. Oke, luar biasa sekali, itu adalah salah satu kendala yang pastinya kita antisipasi bersama ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Sugina tadi, bahwa ini bukan kita saja, tetapi butuh sinergi semua pihak agar data yang didapatkan setiap bulannya pemutahiran itu menjadi lebih sempurna lagi. Betul, dan ini Bu. juga untuk kepentingan kita bersama. Oke, sukses semua Niki. Bapak Sugina yang luar biasa sekali, super sibuk dan sudah bisa berbincang-bincang bersama kami. Tetap terus nantikan kami di Kabar Update KPU Kabupaten Tabanan.